Intan Nur Arifin dari Gizi 5B, Fakultas Psikolog dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan gizi pada penyakit stroke. Apakah kalian mengetahui penyakit stroke itu apa? Jika belum mengetahui, kita bisa simak untuk penjelasan berikutnya. Nah, untuk pokok pembahasan di video saya kali ini yaitu ada pengertian dari stroke, jenis-jenis stroke, faktor-faktor penyebab penyakit stroke, dan asupan gizi pada penyakit stroke. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai stroke. Stroke adalah suatu penyakit yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu. Gejala yang ditimbulkan bergantung pada otak, mana yang terkena dan tingkat kerusakan, sehingga tingkat pemulihan sangat bervariasi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis stroke, di mana jenis stroke itu dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Pada stroke iskemik terjadi ketika suplai darah ke otak berhenti atau terganggu akibat adanya penyumbatan arteri sehingga menghambat aliran darah. Sedangkan pada stroke hemoragik adalah stroke ini diakibatkan oleh perdarahan di otak atau sekitar otak akibat pecahnya pembuluh darah. Nah, untuk materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya yang ketiga adalah faktor resiko stroke, di mana faktor ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor resiko personal, meliputi usia, jenis kelamin, ras atau suku, faktor genetika, faktor sosial, ekonomi, dan riwayat keluarga. Yang kedua yaitu faktor resiko medis, meliputi hipertensi, diabetes mellitus, hiperlipidemia, fibrilasi, hiperkoagulasi, penggunaan obat-obatan. Yang ketiga yaitu faktor resiko gaya hidup, meliputi merokok, penggunaan alkohol, pola makan, kebiasaan olahraga, dan obesitas. Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai asupan gizi pada stroke, di mana pada pembahasan kali ini ada pengkajian gizi. Pengkajian gizi ini meliputi adanya data antropometri, data biokimia, dan data fisik. Selanjutnya juga ada data riwayat gizi dan juga data personal. Juga ada pembahasan tentang tujuan diet, syarat-syarat diet, jenis diet. Nanti juga ada makanan dan minuman yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Terus nanti juga ada buat contoh menu dietnya. Jadi langsung simak aja untuk materi selanjutnya. Oke, di sini materi yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya pengkajian gizi, di mana ada data antropometri meliputi tinggi badan, terus juga ada berat badan, ada lila, terus ada TFT, ada juga data biokimia, adanya kalium, natrium, hemoglobin, gula darah, profil lemak, dan asam basa. Terus juga ada data fisik, di mana ada meliputi edema, kulit kering, tanda-tanda vital, sistem kardiovaskular, sistem digestif. Terus ada juga data riwayat gizi, di mana data ini meliputi adanya asupan energi dan zat gizi, riwayat diet, riwayat obat-obatan, pengetahuan dan keyakinan, dan aktivitas sehari-hari. Yang terakhir yaitu adanya data personal, meliputi umur, jenis kelamin, suku atau ras, pendidikan sosial ekonomi, dan riwayat tindakan medis. Nah, apa sih buat tujuan diet itu sendiri? Tujuan diet pada penyakit stroke yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu adanya untuk mencukupi kebutuhan energi dan zat gizi pada pasien yang terkena stroke. Terus yang kedua, memberikan makanan sesuai kondisi disfagia pasien stroke. Yang ketiga, mencegah dehidrasi pasien stroke. Nah, untuk syarat diet yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama, energi cukup sesuai dengan kebutuhan normal. Nah, kebutuhan normal itu disesuaikan dengan hasil indeks massa tubuh. Pada fase akut energi berjumlah sekitar 1100 sampai 1500 kilokalori. Yang kedua, adanya protein cukup 0,8 sampai 1 gram per kilokalori berat badan per hari.
Apabila pasien dengan gizi kurang, protein bisa ditinggikan menjadi 1,2 sampai 1,5 gram kilogram berat badan per hari. Nah, apabila pasien dengan komplikasi gagal ginjal, protein diberikan rendah 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk lemak cukup 20 sampai 25%. Kolesterolnya kurang dari 200 mg per hari. Untuk karbohidrat 60 sampai 70%. Kecuali jika ada diabetes mellitus, maka disesuaikan dengan kondisi pasien. Untuk syarat 25 sampai 30 gram per hari, vitamin mineral yang cukup, dan bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien. Untuk jenis diet dibagi menjadi dua, yaitu diet stroke 1 dan diet stroke 2. Diet stroke 1 atau fase akut itu diberikan 24 sampai 48 jam. Terus pasien fase akut atau bila ada gangguan fungsi menelan. Untuk bentuk makanannya yaitu cair kental atau kombinasi dengan cair jernih yang diberikan melalui oral atau tergantung kondisi pasien. Untuk diet stroke kedua yaitu fase pemulihan sudah melewati masa akut atau bentuk makanan kombinasi cair, jernih, cair kental, saring, lunak, dan biasa atau disesuaikan dengan kemampuan pasien. Untuk yang selanjutnya, adanya materi pada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, sumber makanan yang pertama ada karbohidrat. Bahan makanan yang dianjurkan seperti tepung maizena, tepung beras, tepung kue, dan sagu. Dan untuk yang tidak dianjurkan, bahan makanan yang tidak dianjurkan itu adanya produk olahan yang dibuat dengan garam dapur, kue, telur manis, dan gurih. Untuk sumber makanan selanjutnya, protein hewani. Bahan makanan yang dianjurkan, susu wol dan skim, telur ayam 3 sampai 4 butir per minggu. Untuk yang tidak boleh dimakan atau tidak boleh dikonsumsi bahan makanannya yaitu daging berlemak, jeroan, ikan banyak duri, susu, makanan yang diawetkan. Untuk protein nabati sendiri adanya sari kedelai, sari kacang hijau, dan susu tempe. Yang tidak dianjurkan pada protein nabati yaitu semua produk olahan kacang yang diawetkan. Untuk lemak yang dianjurkan yaitu menggunakan minyak jagung, sedangkan yang tidak boleh dikonsumsi atau yang tidak dianjurkan dikonsumsi yaitu margarin dan mentega biasa, minyak kelapa, santan kental, dan produk gorengan. Untuk sayuran, semua sayuran boleh dikonsumsi. Namun, yang tidak boleh dikonsumsi yaitu sayuran yang menimbulkan gas seperti kol, lobak, daun singkong, dan daun pepaya. Untuk buah-buahan, di sini untuk buah-buahan yang dianjurkan yaitu sari buah yang dibuat dari jeruk, buah pepaya, tomat, sirsat, dan apel. Yang tidak dianjurkan. Nah, yang tidak dianjurkan yaitu buah yang menimbulkan gas seperti nangka dan durian serta buah yang diawetkan. Nah, di sini saya juga memberi contoh untuk menu sehari diet pada pasien yang terkena stroke. Pada pagi hari contohnya seperti bubur ayam komplit, jus jambu dengan campuran jus stroberi. Terus untuk snack paginya kita bisa membuat atau membeli, lebih baik membuat ya. Untuk membuatnya yaitu adanya puding isi buah dengan saus stroberi atau menggunakan saus buah lainnya. Nah, untuk makanan siang ada pure kentang, filet ikan gil, rolade tahu, sup sayur, dan melon. Untuk snack sorenya kita bisa membuat tofu skutel. Lebih baik membuat sendiri ya daripada membeli. Kalau untuk membuat sendiri kan lebih aman. Nah, untuk yang malam hari kita bisa mengkonsumsi nasi tim, tahu, bumbu kuning, sup labu siam, dan selada buah. Selada buah ini bukan terserah sih, tapi yang lebih baik yang dianjurkan buat buah ini yang dianjurkan tadi yang disebutkan di slide yang sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
buat penjelasan materi saya kali ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau buat kesalahan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call it spring, like everything is new.